Jumpa lagi rekan trader Indonesia, kembali lagi dan kembali lagi. Jangan pernah bosan-bosan dengan saya, karena saya selalu akan datang bersama analisa buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, Maurits di sini, Amarket di sini. Kita akan kembali lagi, tapi kali ini kita berada dalam segmen Kupas Tuntas Gold. Lengkap kali ya, analisa harian, sambungkan tadi dengan analisa kripto, sekarang kupas tuntas gold. Kita akan mengupas dan kita akan menuntaskan permasalahan gold yang sedang terjadi. Oke rekan trader, bagaimanakah pergerakan gold saat ini? Seperti yang telah saya utarakan buat rekan trader bahwa pasar benar-benar menanti semua pergerakan yang terjadi. Kesepakatan antara Joe Biden dengan gubernur sentral dengan Partai Republik telah mencapai suatu kesepakatan di mana semuanya akan mencoba kembali lagi dan hutang Amerika kemungkinan bisa diatasi. Oleh karena itu, bagaimanakah perspektif terhadap gold rekan trader? Kita akan lihat di platform pada saat ini. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa platform bereaksi setelah keputusan yang terjadi pada minggu kemarin. Kita lihat gold atau emas, kalau dianalisis harian kita pada siang hari dia sangat landai pergerakannya ya rekan trader ya. Benar-benar sangat landai pergerakannya. Tapi tendensi penguatan masih tetap ada, di mana saya memprediksikan dia akan naik sampai di 151 yang merupakan nilai tertinggi pada hari ini. Nah, untuk di kupas tuntas gold ini saya juga bisa bilang bahwa gold ini masih bisa, kemungkinan dia masih bisa naik. Kemungkinan dia masih punya peluang naik, malahan kalau saya bilang dia akan coba naik di level tertinggi, malahan kalau menurut saya di sekitaran 153 ya. Kalau saya optimis gold ini akan naik rekan trader. Gold ini akan naik sampai di daerah sini nih. Nah, ini 153 ya. 153 ya. Menurut saya. Karena tendensinya masih sangat kuat untuk naik ke depan. Dan kita akan melihat seberapa besarkah gold ini akan naik. Untuk hari ini maupun hari-hari berikutnya. Kalau hari ini saya bisa bilang bahwa gold punya kemungkinan besar dia akan masih bisa naik sampai ke arah 153. Tapi 153,74 ya. Tapi ada beberapa langkah yang harus dia lalui, adalah dia harus mencoba melewati 1948 dulu. Ya, kalau dia bisa melewati 1948 artinya dia akan mencoba menjadi 1950 dan terakhir di titik 1953 yang merupakan nilai tertinggi dari pergerakan gold hari ini. Ya, jadi saya bisa bilang bahwa gold ini masih bisa punya peluang naik. Saya tidak mau bilang bahwa gold ini dia akan turun. Segala sesuatu pasti bisa aja turun. Tapi kalaupun turun pun juga, penurunan dia itu palingan menurut saya sampai di level terendah 1940. Ya, sampai 1940 adalah nilai dari penurunan yang akan terjadi, pelemahan yang akan terjadi apabila gold ini mengalami pembalikan arah. Ya, dan kalau kita lihat gold rekan trader, kita lihat secara garis besar pun juga, saya pindah dulu gold di sini untuk analisa mingguan ya, sahabat rekan trader, analisa mingguan gold. Kita lihat gold ini. Nah, oke. Nah, analisa gold mingguan pun juga saya bisa bilang bahwa gold ini memang dia masih punya tendensi untuk bisa turun sampai malahan di 1921 saya bilang. Dia masih bisa turun sampai sekitaran 1921, tapi dia punya peluang naik masih tetap ada. Saya di sini saya bilang bahwa dia masih punya kemungkinan bisa naik sampai 1975, setelah itu baru dia akan mengalami pelemahan. Tapi kita akan lihat, karena di minggu ini banyak sekali data-data yang akan dikeluarkan oleh The Fed ya. Dan puncak data yang dikeluarkan adalah data dari non-farm payroll. Itu adalah puncak yang dikeluarkan nanti. Oleh karena itu rekan trader, harap selalu diperhatikan apa yang terjadi pada gold. Secara garis besar tendensi pelemahan bearish masih sangat kuat. Tapi
Untuk beberapa saat ke depan menurut analisa saya gold ini masih punya peluang untuk naik, minimal kalau saya bilang ya, dia akan berusaha naik. Menurut saya dia minimal itu harus melewati di seputaran 1957-an, 54 lah. Dia minimal. Kalau dia bisa melewati 1954 artinya dia akan terus sampai ke 75. Tapi kalau tidak ya dia akan berbalik arah dan dia akan turun dengan pelemahan maksimal itu sampai ke 1921. Dan kita lihat faktor-faktor fundamental yang terjadi pada minggu ini harap diperhatikan. Setelah jatuh tempo utang yang terjadi, kita akan lihat bagaimana, karena kan pertemuannya kan baru minggu kemarin. Ini kan pasar masih akan bereaksi. Kita akan lihat reaksi pasar tersebut. Apakah reaksi pasar tersebut negatif atau reaksi pasar itu positif. Dan dia ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika. Menurut analisa saya, pergerakan indeks dolar Amerika ini memang menurut saya masih bisa naik. Masih bisa naik. Artinya kalau indeks dolar Amerika naik minimal sampai ke 104, dia akan memberikan tekanan yang kuat untuk gold. Dan gold ini dia bisa juga dia akan cuman bergerak pada minggu ini stagnan ya, antara 1943 sampai 1948 atau 1950. Itu adalah pola pergerakan dari gold pada minggu ini. Oleh karena itu rekan trader, saya tetap mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader harus bisa melihat pola pergerakannya untuk hari ini dan seterusnya. Selalu wanti-wanti saya tetap terus melihat pola pergerakannya. Kalau untuk hari ini saya bilang bahwa 1953 adalah nilai yang paling tertinggi. Dan kalau dia terendah ya palingan sampai di sekitaran 1940 lah. Tapi saya masih tetap yakin ya, analisa saya masih tetap bilang bahwa kemungkinan besar gold pada hari ini masih punya peluang naik minimal 1948 dan maksimal sekali adalah 1953. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.